podcast Creativity is the only way to survive. Hai sahabat Spendupan, kembali lagi nih di Spendupan Inovasi Podcast. Creativity is the only way to survive. Perkenalkan, nama saya Belva Keisha Audrey, dan di episode kali ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Sekolah SMP Negeri 28 Surabaya, yaitu Dr. Triworo Parnoningrum, SPD, MPD, atau yang biasanya disebut Bunda Woro. Selamat datang. Terima kasih Belva dan sahabat Dupan, sehat selalu. Gimana kalau kita langsung aja membaca kurikulum vitae dari Bunda Woro? Bunda Woro menjadi lulusan SD Negeri Tembok Duku 1, SMP Negeri 4 Surabaya, SMA Negeri 6 Surabaya, dan lulusan D3 Biologi UNER, S1 Biologi UNESA, S2 Teknologi UNIPA, S3 Manajemen Pendidikan UNESA. Pada tahun 1994 sampai 1997 menjadi guru ujung pangkal Gresik. 1997 sampai 2014 menjadi guru di SMP Negeri 29 Surabaya. 2014 sampai 2017 menjadi kepala sekolah SMP Negeri 45 Surabaya, dan pada tahun 2017 sampai 2021 ini menjadi kepala sekolah SMP Negeri 28 Surabaya. Mantap. Kalian penasaran gak sih sama prestasi-prestasi yang diraih sama Bunda Woro? Kalau penasaran, Bapak sebutin ya. Bunda Woro pernah menjadi guru berprestasi tingkat kota 2010, manajer hemat energi tingkat nasional 2017, kepala sekolah ekopreneur tingkat kota 2019, kepala sekolah prestasi tingkat kota 2019, dan kepala sekolah dedikasi inovasi tingkat nasional 2020. Waduh, banyak banget ya Bunda. Alhamdulillah. Tapi nggak itu doang loh, Bunda Woro juga pernah menerbitkan buku ya Bunda. Boleh Bapak sebutin ya Bunda? Boleh, silakan. Pertama, pada tahun 2018 Bunda Woro menerbitkan 2 buku, yaitu Manajemen Pendidikan Inklusif dan Konsep dan Strategi Pengolahan Sekolah Inklusif. Pada tahun 2019 Bunda Woro menerbitkan Lembayung Rindu, dan pada tahun 2020 Bunda Woro menerbitkan 3 buku dong, yaitu Smart Inclusive School, Strategi BIKOF untuk Penguatan Aman Bencana Sekolah, dan 3 jurnal ilmiah yang diterbitkan IGI dan Dispendik Surabaya. Wow, banyak banget nggak tuh? Gimana, kalian mau contoh? Bunda, Ya, silakan. Sahabat Dupan. jangan mau kalah dong sama Bunda ya Bunda. Bagus itu. Maaf. Gimana kalau kita langsung ke sesi tanya jawab Bunda? Boleh, silakan. Belva kan pengen mengenal lebih dalam nih sama Bunda. Siapa sih motivator yang membuat Bunda menjadi kepala sekolah? Sepertinya bukan sebagai kepala sekolah saja ya. Saya itu sejak lahir sampai dengan detik ini, saya sangat kagum dan bangga pada ibunda saya, Ibunda Panu, Ibu Lili Atiwi itu ya. Karena dalam kondisi sebagai seorang istri prajurit ABRI, beliau punya 6 orang anak, dan semuanya itu sekolah serta kuliah dan bisa sukses sampai dengan S2 dan S3. Itu 6 anak semuanya bisa sukses seperti itu loh. Dan itu yang membuat ibu merasa malu dalam kondisi keterbatasan. Ibunya Bunda nih ya, itu bisa menyemangati, bisa menguatkan mentalnya Bunda sampai dengan menjadi seperti saat ini. Yaitu selain saya berhasil menyelesaikan studi saya di S3, saya juga sampai dengan detik ini mendapatkan amanah sebagai seorang kepala sekolah di
3 lembaga sekolah sejak 6 tahun terakhir, yaitu di SMP Negeri 45, kemudian SMP Negeri 28 Surabaya, dan sempat menjadi PLT hampir 1 tahun di SMP Negeri 40. Itu yang memotivasi saya dan menyemangati saya untuk selalu meraih apa yang menjadi impian kita untuk menjadi seorang yang sukses, itu dari ibu saya. Wah, ternyata Ibunda Woro ini benar-benar berjasa banget ya buat Bunda. Iya. Wah, saya sampai kagum sama Bunda Woro. Iya. Gimana kalau kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Bunda? Bunda ini kan punya impian sebagai guru atau kepala sekolah gitu ya? Di SMP. Iya, di SMP. Yang saat ini SMP 28. Ya. Iya, iyalah. Setiap orang itu menurut ibu ya, itu harus punya mimpi. Dan setiap impian, setelah kita bermimpi, tidak kita diamkan. Tetapi kita harus berupaya untuk meraih mimpi itu. Saat ini saya sebagai seorang kepala sekolah di SMP 28, impian saya adalah menjadikan anak-anak saya yang ada di sekolah ini nih bisa menjadi anak-anak yang kreatif. Seperti sloganmu itu, ya, slogan protesmu itu, creativity itu is the only way to survive. Itu ya. Itu berharap seperti itu. Saya punya anak-anak yang lulus dari SMP 28 ini adalah anak-anak yang kreatif. Anak-anak yang mampu berkompetisi dengan dunia luar. Anak-anak yang mampu menghargai budaya-budaya bangsa ini. Anak-anak yang mampu menghargai orang tuanya, menghormati gurunya, ya, dan menjadi anak-anak yang sukses pada akhirnya sebagai anak-anak yang mampu mandiri serta mampu berkolaborasi dengan manusia yang lain dan bermanfaat tentunya untuk dirinya dan untuk keluarga serta masyarakat. Itu yang Bunda harapkan. Ya, impian yang benar-benar bagus banget ya Bunda. Ya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ya. Di posisi ibu saat ini susah nggak sih membagi waktu urusan sekolah sama keluarga? Ya, saat ini saya selain sebagai seorang kepala sekolah, saya juga sebagai ibu dari 4 anak saya, ya, yang 2 sudah menikah, yang 1 masih kuliah dan 1 masih SD. Kemudian saya juga sebagai seorang istri bagi suami saya. Dan untuk membagi itu semua, ibu lakukan untuk keluarga, ibu lakukan saat maghrib sampai dengan menjelang jam 1, ya, itu untuk keluarga. Kemudian setelah jam 1 istirahat, biasanya ibu bangun lagi itu jam 2, jam 3 itu ya. Di situ ibu membuat agenda-agenda kegiatan dan angan-angan yang akan ibu lakukan untuk pagi pada saat surya mulai bersinar itu. Nah, kemudian setelah itu sekitar jam 8, jam 7, jam 8 itu saya sudah mulai berpikir bagaimana untuk mengelola sekolah ini. Jadi waktu ibu dibagi untuk tiga kegiatan inti, yaitu untuk keluarga, untuk diri ibu sendiri dengan Tuhan, dan untuk sekolah. Itu. Kemudian yang lain-lain, aktivitas ibu sosial yang lain ada nih sebagai pengurus Pokja Inklusif Jatim, sebagai tim Kerlik Jawa Timur, kemudian dan berbagai organisasi-organisasi sosial masyarakat yang ibu ikuti itu berada di sela-selanya itu, di luar jam kerja dan di luar kegiatan keluarga, di antaranya itu, seperti itu. Dan itu butuh manajemen. Kalau mau sukses, kalian harus mampu memanajemen waktu dan membuat agenda-agenda, schedule-schedule di dalam kehidupan kalian sehingga tidak sampai kalian waktu terbuang dengan percuma, seperti itu. Tuh dengerin katanya Bunda Woro. Lanjut Bunda. Yang didengerin apa tuh? Yang didengerin kita disiplin dan manajemen waktu. Membagi waktu harus pandai membagi waktu biar jadi orang yang sukses dan disiplin. Lanjut Bunda. Ya, silakan. Inovasi apa sih yang Bunda ciptakan supaya anak-anak
di SMP Negeri 28 ini tetap aktif berkontribusi dan berpartisipasi dan berkembang dirinya. Jadi sebelum anak-anak itu mampu berkontribusi menurut Ibu nih, anak-anak itu harus dilatih untuk mampu menjadi anak-anak yang cakap, untuk mampu menjadi anak-anak yang kreatif melalui kegiatan pengembangan diri. Contoh nih, Mbak Belva saat ini kan sebelum bisa seperti ini latihan dulu dong. Iya. Ada pelatihnya kan untuk menjadi podcast. Ini kan yang pertama buat Mbak Belva. Iya. Tapi saya yakin setelah yang pertama pasti ada yang kedua, ada yang ketiga, dan akhirnya makin lancar menjadi seorang host dalam podcast begitu. Dan itu yang Ibu harapkan, bagaimana supaya anak-anak itu mampu berkontribusi dalam masyarakat melalui aktivitas pengembangan diri. Setelah terlatih dalam aktivitas pengembangan diri, kalian punya skill, kalian punya kecakapan hidup. Setelah kalian ini nih, sahabat-sahabat depan nih, punya kecakapan hidup, maka kalian akan bisa berkreasi. Setelah kalian mampu berkreasi, barulah kalian menghasilkan karya. Dan karya itu yang nanti akan dinikmati oleh masyarakat. Itulah yang Bunda maksud berkontribusi dalam masyarakat, baik itu sekolah, keluarga, maupun lingkungan yang lain. Jadi satu apa tadi, Mbak Belva? Satu tadi percaya diri. Harus berlatih, Ya. rajin berlatih. Untuk apa? Mengembangkan diri. Setelah berlatih mengembangkan diri, apa yang didapat? Skill, kecakapan hidup. Setelah berhasil mendapat kecakapan hidup, apa yang kamu dapat? Sebuah kreativitas, ya kan? Iya. Setelah kalian jadi sahabat Dupan ini menjadi orang-orang yang anak-anak yang kreatif, maka apa yang dihasilkan? Sebuah karya. Setelah karya didapat dan bisa dinikmati oleh masyarakat, maka itulah yang dimaksud dengan kalian mampu berkontribusi untuk masyarakat. Keren tuh. Keren banget, Bunda. Iya. Oh ya Bu, selamat ya Bu atas terpilihnya sebagai Kepala Sekolah Dedukasi, Inovasi, dan Inspirasi tingkat nasional 2020. Terima kasih. Itu semua berkat anak-anakku yang telah sukses dalam program-program unggulan sekolah, dan juga berkat kekompakan para guru dan karyawan yang ada di SMP Negeri 28. Terima kasih Bapak Ibu guru. Bunda, bisa Ya. diceritain nggak sih gimana kok bisa kepilih sebagai Kepala Sekolah Dedukasi, Inovasi? Nah ya, itu ya. Awalnya sih saat itu ada pengumuman nih dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan untuk pemilihan guru dan KS Edukasi, Inovasi, dan Inspirasi. Kemudian kita para peserta diminta untuk menyampaikan praktek-praktek baik yang membuat sekolah ini selama masa pandemi pembelajaran bisa berjalan dengan baik, dan inovasi agar seluruh warga sekolah terhindar dari COVID. Dan itu Ibu buat sebuah karya tulis. Nah, dari karya tulis itu Ibu sampaikan, serta hal-hal apa yang selama ini sudah Ibu raih selama menjadi guru dan kepala sekolah. Dari situ kemudian Ibu dinilai dari 700 peserta ya. Itu sekitar 700 peserta lah saat itu, akhirnya dipilih 10 besar. 10 besar Ibu masuk sebagai finalis KS Dedukasi, Inovasi, dan Inspirasi, dan sebagai finalis Sekolah Aman Bencana dari COVID. Ya, tetapi pada saat pemilihan 10 besar itu pakai wawancara presentasi itu lewat daring online dari Jakarta ya. Saat itu Ibu di ruang kepala sekolah itu finalnya. Setelah dari final 10 besar itu, kemudian Ibu dipanggil ke Jakarta menjadi 5 besar. Dari 5 besar ada presentasi lagi langsung dengan Bapak Direktur GTK, Pak Iwan Syahril saat itu ya. Ditanya satu-satu tuh peserta. Kemudian baru diumumkan. Nah, ternyata untuk juara 2 untuk KS Edukasi, Inovasi, dan Inspirasi diraih oleh Surabaya, yaitu Ibunda kalian, Ibunda Sahabat Dupan, Kepala Sekolah SMP Negeri 28. Tuh, itu yang harus dijadikan hikmah tuh, supaya kalian bisa terus berkompetisi dengan daerah lain begitu.
Ibu, ini amanahnya apa sih menjadi kepala sekolah edukasi ini tadi? Oh, edukasi. Ya, sepulang dari Jakarta tuh seluruh pemenang lomba KS edukasi dan inovasi, dan inspirasi tingkat nasional tahun 2020 mendapatkan amanah untuk mendiseminasikan tentang profil pelajar Pancasila. Wah. Nah, profil Pancasila itu sebetulnya hal yang sudah lama kita dengar, cuman perlu diingatkan kembali melalui diseminasi itu. Kita lanjut pertanyaan yang tentang profil pelajar Pancasila nih, mumpung Bunda Woro tadi bahas profil pelajar Pancasila. Menurut Ibu, apa sih yang dimaksud profil pelajar Pancasila itu? Belva pernah dengar nggak, Mbak Belva? Sahabat Dupan ada yang pernah dengar nggak tuh? Pernah dong pasti. Sahabat Dupan, ingat nggak tuh 5 sila dalam Pancasila? Ayo kita ucapkan bareng-bareng ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Mbak Belva dan sahabat Dupan yang lain, profil pelajar Pancasila adalah profil bagi seorang pelajar, di mana pelajar dari sini adalah pembelajar sepanjang hayat, mulai dari yang baru lahir sampai dengan yang mau wafat nih ya. Itu di sepanjang usia itu berada pada diri kita, maka diharapkan terbentuk SDM unggul di tanah air kita ini, yaitu SDM yang mampu mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila. Apa itu pelajar Pancasila? Ada 6 karakter dasar. Yang pertama adalah keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. Yang kedua adalah kebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang kelima adalah mandiri. Yang kelima adalah benar kritis, dan yang keenam adalah kreatif. Keren, bisa gitu. Bunda, bagaimana sih contoh agar kita bisa dikenal sebagai pelajar Pancasila? Oke. Bagaimana sih sosok wujud manusia Indonesia yang mempunyai profil seorang pelajar Pancasila? Nih contoh Belva, ya Mbak Belva dan sahabat Dupan yang lain tuh ya, yang sedang menonton. Contoh Mbak Belva, pas waktunya azan. Oh, ini waktunya sholat nih, saya harus sholat. Nah, Mbak Belva meyakini tindakan untuk sholat dan melaksanakan sholat itu dengan tepat waktu, itu sebagai tindakan bahwa Mbak Belva sebagai seorang manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa. Yang non muslim bagaimana? Pada hari Minggu, kaum Nasrani ya beribadah ke gereja, rutin melaksanakan ibadah ke gereja tanpa disuruh. Itu artinya pelajar tersebut adalah manusia tersebut adalah manusia yang beriman dan bertakwa sesuai dengan sila pertama, gitu ya. Kemudian ada lagi nih, ada seseorang yang tiba-tiba dia terjatuh, padahal di sekitarnya ada orang nih, kemudian dicuekin. Nah, ada orang di sekitarnya, orang-orang di sekitarnya itu cuek, nggak ada yang bantu. Berarti kan tindakan itu tidak menandakan orang-orang yang berakhlak mulia untuk peduli pada sesama ya. Nah, itu bukan profil pelajar Pancasila. Tetapi jika dia membantu orang yang jatuh itu dengan hati yang ikhlas dan dibangunkan supaya dia bisa berdiri lagi, itu sebagai profil akhlak mulia, sebagai wujud akhlak mulia. Kemudian nih, nah itu salah satu contohnya. Kemudian kamu menghargai teman-teman yang beragama lain, kamu menghargai suku-suku bangsa yang ada di sekitarmu, kamu menghargai orang-orang yang punya pendapat yang berbeda, kamu menghargai budaya-budaya bangsa. Nah, itu juga salah satu wujud dari profil pelajar Pancasila. Kemudian satu lagi nih, kamu mampu berkolaborasi dengan teman-temanmu, kerja kelompok,
itu menandakan kamu juga seorang pelajar Pancasila, yaitu mampu bergotong royong. Kalau yang tadi menghargai budaya, ya, menghargai budaya bangsa lain, menjunjung tinggi budaya kita, itu wujud dari profil kebinekaan global, gitu ya. Kemudian berikutnya lagi nih, kamu pada saat belajar besok ulangan atau tidak ulangan, tetapi kamu rutin mandiri mencari ilmu lewat googling, ya. Kemudian kamu lewat membaca buku dari manapun, kamu berusaha bertanya pada orang lain. Nah itu sebagai tanda kamu mandiri untuk kamu bisa survive, agar kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, kemandirian, ya. Gitu ya. Kemudian satu lagi nih, kamu ada bilang gini, kalau gigi kita itu yang di bawah, yang di atas itu ada yang tanggal, berarti ada yang meninggal itu keluarga kita. Misalnya seperti itu. Itu kamu langsung berpikir, masa sih apa hubungannya gigi tanggal dengan orang keluarga yang meninggal? Nah itu kamu bertanya, kamu nalar, kamu cari hubungannya. Itu artinya kamu sedang bernalar kritis. Kamu lihat kenapa langit pada saat hujan itu warna-warni pelangi muncul. Kenapa ya terjadi seperti itu ya? Terus kamu cari literaturnya, warna-warni di langit pada saat hujan muncul. Itu artinya kamu sedang bernalar kritis, gitu ya. Dan kamu, wah ini itu daun ada tempat ada botol-botol yang terbuang dengan percuma. Wah ini kalau diikat-ikat jadi pot sampah nih. Saya coba teman-temanku tak ajak untuk ikat-ikat ini supaya bisa bermanfaat untuk lingkungan yang lain. Nah, daur ulang itu kamu kreatif. Nah, itu contoh kecil dari wujud penerapan profil pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau bisa seperti itu, kalian pasti jadi anak yang sukses sahabat depan, sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Wah, hebat ya Bunda bangsa ini. Iya, hebat dong. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, ingat itu. Saya menjadi siap nih jadi pelajar harus siap jadi seorang pelajar Pancasila. Ayo sahabat Sepedupan menjadi pelajar Pancasila. Ayo, siapa saya? Saya Indonesia. Siapa saya? Saya pelajar Pancasila, cerdas, berkarakter. Yes. Sepedupan pasti bisa. Bunda, ini kemungkinan banyak teman-teman Sepedupan itu termasuk saya ya. Itu masih kurang paham tentang poin keempat yang kebinekaan global. Keempat, poin kedua tuh kebinekaan global. Jadi urutannya kalau pelajar Pancasila sih seharusnya yang nggak urut nggak apa-apa sih. Cuman kalau kita mau urutkan nih, satu tentang keimanan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. Yang kedua kebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri, yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Seperti itu. Oke. Tahu nggak bagaimana cara untuk jadi kreatif? Mungkin mencoba hal yang baru. Keren. Berikutnya setelah mencoba apa? Terus berkarya. Iya, jadi sering bertanya, ya, banyak tanya, banyak coba, dan banyak karya. Itu akan jadi manusia yang kreatif. Boleh dikasih sedikit dijelasin nggak Bunda tentang kebinekaan global tadi? Apa sih yang dimaksud kebinekaan global? Yang kita tahu kan selama ini mulai Bunda waktu masih kecil ya, dalam pelajaran PPKN tuh yang Bunda tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Karena itu sebelum masa globalisasi. Berbeda-beda, kita satu bangsa Indonesia tuh ada suku Jawa, suku Sunda, suku-sukunya tuh banyak, ada agama Islam, ada agama Kristen, Katolik, banyak gitu ya, dan banyak budaya-budaya yang beragam. Tetapi ingat Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, jadi masih dalam koridor bangsa Indonesia. Tetapi di era globalisasi, di mana teknologi itu sudah menjadi bisa dinikmati oleh banyak orang tanpa batas waktu dan jarak, ya, maka
maka kebinekaan kita menjadi kebinekaan global, yaitu kita itu tetap berpikir berbudaya lokal, tetapi think global act local. Artinya kita tetap harus berpikir tentang global, berpikir untuk mampu menyerap banyak budaya, tetapi kita tetap menerapkan perilaku sesuai budaya luhur bangsa. Artinya kita harus menjunjung nilai budaya luhur bangsa. Jadi kata intinya adalah, kalimat inti sarinya adalah kita itu boleh menyerap budaya, boleh menghargai budaya yang beragam yang masuknya itu secara bebas ke Indonesia. Tetapi kita harus mampu menyaring mana yang sesuai dengan budaya bangsa kita, mana yang tidak sesuai. Dan yang penting kita mampu menjadikan budaya bangsa kita itu bisa mengglobal juga ke dunia internasional. Itu yang dimaksud dengan think global, act local, yaitu berkebinekaan global. Wow. Keren kan? Keren banget. Kita harus bangga sama para leluhur bangsa kita yang mencetuskan Pancasila ini, begitu ya. Bunda, Belva punya pertanyaan terakhir nih Bunda. Iya, apa? Perlu nggak sih pelajar Indonesia itu menjadi pelajar Pancasila, terutama di SMP Negeri 28 ini? Ya, sangat perlu lah ya. Jadi kita itu lahir di bumi Indonesia, di mana begitu kita lahir, kita itu sudah dikenalkan budaya luhur bangsa kita oleh orang tua kita, oleh nenek kakek kita, oleh nenek moyang kita yang dahulu. Ya, dan itu semua mendasari dan melatar belakangi pola kehidupan kita saat ini. Tetapi ingat, kita juga harus menguatkan tentang kemampuan kita dengan era globalisasi itu, dengan menguatkan nilai-nilai luhur bangsa, yaitu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka setelah kita mampu menjadi seorang pelajar Pancasila, maka kelak bangsa ini akan dipimpin oleh generasi-generasi muda yang yakin terhadap ketuhanan kita, ya, yang mampu menjunjung budaya bangsa di dunia globalisasi ini, dan mampu menerima dan menghargai budaya bangsa lain, mampu berkolaborasi dengan setiap orang yang ada di sekitar kita, ya, berkolaborasi dengan setiap orang yang ada di dunia ini, serta mampu mandiri untuk meraih mimpi-mimpi kita, kemudian mampu bernalar kritis dengan semua ya fenomena kehidupan di depan kita, ya, dari bernalar kritis kita mampu menciptakan kreatif yang membuahkan karya-karya baik untuk bangsa ini, karya-karya besar untuk bangsa kita yang akhirnya diakui oleh Bank Dunia Internasional. Itulah SDM unggul Indonesia. Wow. Kalianlah nanti pemimpinnya yang menggantikan para pemimpin bangsa saat ini. Salah satunya Mbak Belva dan sahabat Dupan tentunya. Keren kalian. Keren banget. Keren. Wah, sahabat Spendupan asik juga loh bincang-bincang sama Bunda Woro. Asik juga nih kalau bincang-bincang sama Mbak Belva. Keren loh Mbak Belva. Tapi Bunda, sayangnya waktu kita itu terbatas. Oh ya? Cuman Belva siap kok jadi pelajar Pancasila. Harus tuh amanah, ya, amanah dari pendahulu kita harus kita besarkan bangsa kita melalui pundak-pundak kalian para pelajar Indonesia, para pelajar Pancasila. Sahabat Spendupan juga harus siap ya menjadi pelajar Pancasila. Harus. Bunda Woro terima kasih sudah datang di podcast Negeri 28 ini. Iya, jangan lupa ke depan bintang tamu podcast harus lebih asik lagi ya. Dan lupa aja teman-temannya yang lain ya untuk aktifin podcast kita. Bunda, gimana kalau kita nutupnya pakai jargonnya podcast? Jargon podcast atau jargon Spendupan? Kita pakai jargon Spendupan dulu, oke? Boleh. Mbak Belva yang mimpin sekarang. Spendupan, gitu ya. Spendupan Pasti bisa. Spendupan pasti bisa. Siapa saya? Saya Indonesia. Siapa saya? Saya Pelajar Pancasila, cerdas berkarakter. Oke sahabat Dupan, kita tutup acara podcast kali ini.
kita bakalan ketemu di episode podcast yang lebih menarik lagi. Salam sehat, cerdas, berkarakter. Spendukan Inovasi Podcast. Creativity is the only way to survive. Terima kasih teman-teman, guru-guruku yang selalu aktif mendampingi anak-anak. Dadah. Dadah, sahabat Dupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.